Ini pertanyaan dari Mbak Ika Oktaviani. Kalau mayat sudah diurus oleh tim rumah sakit katanya dok. Jadi mungkin sudah sampai dikasih papan tadi ya dok ya. Oh ya, saya nanti lanjutin nih apakah kisahnya. boleh dibawa oleh keluarga, katanya dikuburkan oleh keluarga tanpa melibatkan oleh tim rumah sakit? Itu yang pertama. Kemudian ini mungkin udah terjawab tapi perlu saya sampaikan. Ini Assalamualaikum dok, dari Bapak Edi. Mewakili dari bidang Dokkes Polda Kalsel, izin bertanya dan mohon dijelaskan kepada masyarakat bagaimana bahaya dan risiko terhadap keluarga yang memeluk atau berkontak erat dengan jenazah yang baru. Walaupun sudah dijelaskan tadi, mungkin sedikit saja yang ini karena mewakili dari bidang kedokteran dan kesehatan dok. Ya, saya lanjutkan cerita yang terputus tadi. Jadi setelah dari ruang isolasi, jenazah kan akan masuk kamar jenazah ya. Kemudian di kamar jenazah yang sudah dibungkus, tadi di isolasi sudah dibungkus-bungkus nih, di kafan nih, di ruang isolasi. Kemudian dibawa dengan kantung jenazah ke kamar jenazah. Itu akan dimasukkan ke dalam peti. Peti yang dalamnya ada aluminiumnya. Ada aluminiumnya. Peti, iya, petinya peti kayu, ada aluminium lagi. Itu. Kemudian ditutup lagi. Kemudian dilem pakai selen. Oh gitu ya. Iya, lem selen yang seperti lem akuarium itu lah. Nah, itu kan kita lem tuh, jadi kedap udara dia. Kemudian dipaku lagi dok, dipaku atau kalau peti jenisnya bagus, kita ada yang ada bautnya, dibaut lagi. Nah seperti itu. Baru nanti jenazah itu kan dibawa ke pemakaman dengan mobil ambulan yang telah ditentukan. Nah tadi pertanyaan dari Bu Ika tadi, apakah bisa nih keluarga menangani sendiri nih? Yang penting udah masuk peti gitu ya. Dok. Dalam peraturannya itu harus tetap dari hulu ke hilir itu ditangani oleh tenaga profesional. Dalam hal ini adalah tenaga yang telah terlatih. Kenapa? Karena untuk menjamin keamanan gitu ya. Tidak bisa langsung keluarganya membawa gitu. Karena bagaimanapun mengambil jenazah itu kan harus mengambil ke kamar jenazah, ya kan? Di kamar jenazah itu juga harus dipastikan walaupun selalu dilakukan sterilisasi dan disinfeksi, itu masih ada kemungkinan. Maka dari itu harus dilakukan oleh tenaga profesional. Contoh, untuk pemakaman itu kan tidak bisa sembarang membuat makam, kan begitu ya. Idealnya, ini menurut standar ya dari Kementerian Kesehatan dan WHO, itu kan dia berjarak pemakaman umum ya, yang dianjurkan pemakaman umum dengan jarak kurang lebih 500 meter idealnya itu dari pemukiman dan 50 meter dari sumber air terdekat. Seperti itu. Kemudian kedalaman makam juga tertentu sekitar 1,5 meter minimal. Kemudian ditumpuk lagi dengan tanah di atasnya sampai ketinggian 1 meter di atas permukaan tanah tadi. Wah, ini dicatat nih pemirsa nih. Berarti ada persyaratan. Yang pertama tadi apa dok persyaratannya? Kenapa? Persyaratan penguburan itu yang ideal ya. Saya bercerita yang ideal. Saya bercerita yang ideal. Jadi dia harus di pemakaman umum. Pemakaman umum. Itu bagus. Yang kedua dia jarak dari pemukiman itu kurang lebih 500 meter. Itu yang bagus. 500 meter dengan pemukiman. Berarti memang harus di pemakaman umum. Ya kan siapa ya orang yang bermukim di pemakaman kan? Nah, kemudian dari sumber air ya itu jaraknya minimal 50 meter. Dari sedapat mungkin. Air 50 meter. Kemudian kedalaman menanamnya. Kedalamannya itu kurang lebih minimal tuh 1,5 meter. Kemudian ditumpuk lagi nanti dengan dipadatkan dengan tanahnya itu sampai ketinggian 1 meter lagi di atas tanah itu. Dan itu bisa dilakukan oleh tenaga yang sudah terlatih dan terkoordinasi dengan baik. Dan itu yang paling aman posisinya. Walaupun sebenarnya dengan kondisi yang seperti yang dibayangkan oleh Ibu Ika tadi sudah masuk peti dan lain-lain sebenarnya aman kan gitu ya. Cuman harus diingat bagi para pemirsa sekalian itu yang kita harus hati-hati juga ya. Itu sebenarnya nanti adalah pada saat penguburan itu kita harus tetap menghindari kerumunan orang. Ya. Karena physical distancing itu ya. Betul, physical distancing. Karena begini, yang dikhawatirkan bukan lagi penularan dari jenazah yang sudah ditanam di dalam tanah, tapi orang per orang yang masih hidup. Betul. Kita bisa membayangkan ketika terjadi suasana duka, orang masing-masing ada yang menangis, kemudian ada yang berpelukan, kemudian ada yang mohon maaf nih keluar cairan dari hidung, ingus dan lain-lain. Maka apabila di antara mereka itu ada yang positif virus, baik dalam bentuk orang tanpa gejala, ya ODP maupun PDP, maka di antara orang-orang itu kan akan saling menularkan. Justru bahayanya itu letaknya di situ. Kenapa ada aturan-aturan tertentu gitu untuk menangani hal ini? Ya dok. Jadi terkait ini tadi dok, jadi itu yang ditakutkan oleh masyarakat itu
katanya itu pertanyaan pentingnya itu bagaimana agar pasien COVID itu bisa diselenggarakan secara Islami, Dok. Katanya pasien itu tidak dimandikan dengan benar, Dok. Jadi mungkin ini sedikit ya, Dok ya, ke masalah tata cara jenazah. Tapi memang apakah bisa, Dok, dalam keadaan wabah seperti ini pasien meninggal dilakukan dengan tata cara Islami yang betul-betul sesuai dengan syariat, Dok? Ini mungkin wilayah kompetensi ya dari para ulama, terutama dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia untuk memberikan jawaban itu. Dan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia sendiri adalah memungkinkan untuk diselenggarakan seperti SOP atau protokol yang kita berikan tadi, ya, yang saya sampaikan tadi, itu sangat memungkinkan untuk dilakukan seperti itu. Jadi tidak ada ibaratnya sanggahan atau bantahan dari para ulama sampai sejauh ini. Kenapa? Karena kondisinya darurat, Dr. Meldi. Karena kondisinya darurat. Bagaimanapun kita para petugas pun harus kontak sedikit mungkin dengan jenazah itu. Itu harus dipahami juga. Kemudian harus waktu yang sesingkat mungkin, sesingkat mungkin. Kalau misalnya dilakukan pengeruktian jenazah gitu ya, seperti layaknya jenazah yang pada umumnya ya, Dok ya, korban COVID, maka ini akan memakan waktu, kemudian akan kontaknya lebih banyak dan risiko penularan juga meningkat ya, Dok. Ingat bahwa setelah 4 jam itu kan kita punya resiko ya. Baik. Jadi kalau seperti itu memang betul ya, Dok ya, pertanyaan dari bidang kedokteran kesehatan tadi bahwa memang bahaya ya, Dok ya, dan risikonya masih tinggi kalau seandainya memeluk atau berkontak erat dengan jenazah yang baru meninggal itu ya, Dok ya. Apabila jenazah itu belum, apalagi yang belum ditangani ya, Dr. Meldi ya. Kemudian datang misalnya keluarganya tanpa alat pelindung diri ya, APD yang memadai, datang kemudian memeluk atau mencium jenazah itu, yang kita khawatirkan adalah adanya droplet ya, atau ada cairan-cairan tubuh yang berada di permukaan tubuh dan bersentuhan dengan si orang yang melayat. Bersentuhan di situ, maka otomatis virus yang ada di jenazah akan mendapat host baru atau inang baru, yaitu pelayat yang menyentuh jenazah tadi. Ya. Otomatis itu kita tidak menganjurkan.